Apa aja sih kekurangan dan kelebihan kalau kalian membuka CV atau kalian membuka PT? Kalau lo buka CV, secara peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik berapa besar modal yang kalian harus setor ke dalam CV. Kalau PT, terdapat dua nih, ada modal dasar dan modal setor. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas tips buka bisnis tapi dari sisi hukum. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuka bisnis dari sisi hukum? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalian tuh harus pilih atau tentukan dulu. Kalian mau buka bisnis sama teman, sahabat, atau kalian mau running bisnis sendiri. Kalau kalian running bisnis sendiri, kalian bisa buka perusahaan perorangan atau PT perorangan. Kalau kalian memilih buka bisnis bersama teman atau partner, maka kalian harus choose your partner wisely. Lo harus tahu dulu karakter partner lo seperti apa. Apakah karakternya cocok sama lo? Apakah dia punya visi dan misi yang sama-sama lo? Apakah dia punya etos kerja yang sama lo? Kalau ketiga unsur ini nggak dipenuhin, jangan harap deh bisnis lo bisa lancar. Karena apa? Tiga hal tersebut akan mempengaruhi jalannya bisnis lo, mau dari segi operation maupun dari segi hukumnya. Karena apa? Hal ini untuk menghindari atau mitigasi resiko hukum di kemudian hari. Yang kedua, kalau kalian udah menentukan partner kalian, maka kalian bisa menentukan apakah kalian membuka badan usaha atau membuka badan hukum. Kalau kalian mau buka badan usaha, kalian bisa buka CV atau biasa disebut dalam bahasa Belanda Commanditair Vennootschap, atau kalian buka PT, yaitu perseroan terbatas. Nah, CV itu dan PT punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gimana ya cara nentuin kita mau buka apa? Apakah CV atau apakah PT? Apa aja sih kekurangan dan kelebihan kalau kalian membuka CV atau kalian membuka PT? Kalau kalian membuka CV, CV itu diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Tapi kalau PT, itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, kalau kalian buka CV, CV itu cenderung relatif biaya pembukaannya atau pendiriannya lebih murah. Jadi, kalian itu bisa lebih menghemat biaya kalau kalian buka CV. CV juga proses pendiriannya relatif lebih cepat. Dan apabila kalian ingin mengambil profit dalam CV, biasanya profit dalam CV itu kita bilangnya privé. Kalau kalian mengambil privé atau profit dari CV, maka tarif pajak yang dikenakan itu tidak sebesar dengan tarif pajak PT. Nah, tapi di CV, kelemahannya adalah harta kalian secara pribadi itu akan bercampur dengan harta kekayaan si CV. Jadi, kalau di kemudian hari kalian punya masalah hukum ataupun sengketa yang kondisinya kalian dimintakan ganti rugi, maka kalian harus bertanggung jawab secara pribadi atas tuntutan dari pihak ketiga. Karena aset dari CV itu bercampur dengan harta pribadi kalian, sehingga kalian harus bertanggung jawab secara pribadi apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga terhadap CV yang kalian miliki. Nah, kalau kalian buka PT atau perseroan terbatas, harta kekayaan kalian itu lebih terlindungi karena aset PT dan aset pribadi milik kalian itu terpisah. Sehingga bila di kemudian hari kalian memiliki masalah atau dituntut oleh pihak ketiga dan dimintakan ganti kerugian, maka aset pribadi kalian tidak akan terdampak atas tuntutan tersebut. Namun, kekurangan PT itu tersendiri adalah proses pembuatannya jauh lebih lama daripada CV. Kemudian, apabila kalian ingin menarik profit, kalau di PT namanya dividen, kalian akan dikenakan pajak yang tarif pajaknya cukup tinggi dibanding kalian menarik profit atau privé dari CV. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kalian membuka PT atau membuka CV? Kalau menurut gue sih, kalian harus menentukan mau buka PT atau CV itu dari bidang usaha yang kalian miliki. Apakah bidang usaha kalian itu cenderung memiliki resiko rendah atau resiko tinggi? Kalau resikonya lebih tinggi, gue lebih saranin lo buka PT. Tapi kalau resikonya lebih rendah, gue lebih saranin lo untuk buka CV aja. Jadi pemilihan pembukaan PT atau CV itu tergantung dengan bisnis yang kalian mau buka. Apakah bisnis lo itu berisikonya tinggi atau berisikonya rendah. Yang ketiga adalah kalian menentukan nama. Nama PT atau nama CV sendiri yang kalian tentukan, kalian harus menggunakan 3 suku kata berbahasa Indonesia. Dan gak cuma itu, biasanya nanti notaris itu meminta 3 spare nama PT atau CV. Gunanya apa sih? Kenapa harus
tambah spare atau tambah 2 nama PT lagi atau nama CV lagi. Karena apabila kalian mengajukan nama PT atau nama CV dan pengajuan kalian ditolak karena nama tersebut sudah ada yang menggunakan, kalian bisa menggunakan spare nama PT dan CV yang nomor 2 untuk digunakan atau untuk didaftarkan di AHU. Yang keempat adalah kalian harus menentukan bidang usaha kalian. Nah, bidang usaha kalian ini kalian bisa menentukan melalui kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau kita biasa sebut itu kode KBLI. Di kode KBLI sendiri, kalian bisa menentukan nih, misalnya kalian ingin buka usaha restoran. Restoran itu punya kode KBLI sendiri, jadi nanti kalian tinggal pilih kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang kalian mau buka. Kelima, lo harus tentuin besaran modal lo. Kalau lo buka CV, secara peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak mengatur secara spesifik berapa besar modal yang kalian harus setor ke dalam CV. Kalau PT, terdapat 2 nih, ada modal dasar dan modal setor. Modal dasar itu adalah modal keseluruhan dari si PT, tapi modal setor adalah modal yang kita setorkan kepada PT. Maksudnya apa sih? Misalnya gini, kalian sepakat untuk menentukan modal dasar kalian adalah 100 juta rupiah. Maka, kalian harus menyetorkan kepada PT itu sebesar 25 juta rupiah atau sebesar 25%. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Setelah itu, kalian dapat menentukan komposisi saham masing-masing pemegang saham. Contoh misalnya, kalian berpartner dengan A dan B. Kalian bisa menentukan apakah A komposisi sahamnya berapa persen, B berapa persen, dan lo berapa persen. Tergantung dari kesepakatan kalian bersama. Keenam, lo harus menentukan komposisi direksi dan komisaris. Bedanya apa sih direksi dan komisaris? Direksi itu punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan komisaris. Direksi itu yang menjalankan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Jadi secara garis besar, direksi inilah yang menjalankan perusahaan. Terus komisaris ngapain? Komisaris punya tugas untuk mengawasi direksi dan memonitor tugasnya direksi sudah benar atau belum. Kalau tugasnya direksi belum benar atau tidak sesuai, maka komisaris bisa melakukan atau menegur direksi untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan direksi dan komisaris harus melaporkan kinerjanya selama 1 tahun pada rapat umum pemegang saham tahunan. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang lo harus perhatikan dari segi hukum sebelum lo buka bisnis lo. Nah, gimana? Udah mau buka bisnis? Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.